Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semua sobat cakap. Gimana nih kabar kalian? Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, karena mungkin kalian belum pernah lihat aku. Jadi aku di sini, moderator untuk hari ini, nama aku Fitra. Semoga kalian semua baik-baik aja ya, karena aku selalu berdoa dimanapun semua sobat cakap berada, kalian selalu dilimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan tentunya dijauhkan tuh dari yang namanya kegalauan. Amin. Sobat cakap, pernah nggak sih kalian nggak sengaja beli sesuatu karena termakan iklan? Nah, aku sendiri cukup sering melakukan hal ini. Jadi, kadang ketika aku melihat iklan atau video dari suatu produk gitu ya, kalau misalnya mereka membawakannya dengan suatu cerita dan nggak terang-terangan ngiklanin produknya, aku mulai masuk ke dalam cerita tersebut dan aku suka lupa kalau misalnya mereka punya tujuan utama alias mempromosikan produknya. For example, ada produk kosmetik atau skincare gitu yang iklannya justru cuma menampilkan produknya sedikit aja di akhir videonya. Seperti contohnya, sebuah video yang berisi air, pisang, orang memotong semangka, dan di akhir video baru ada sekilas produknya tampil. Nah, itu kan secara nggak langsung memberikan informasi ya, kalau misalnya produk yang mereka keluarkan itu dibuat dari bahan alami dan tidak berbahaya. Lalu ada lagi mobil Tesla, kalau misalnya coba cakap tahu, pernah nggak sih kalian lihat si Tesla ini nggak pernah mention tentang produknya. Untuk iklannya sendiri hanya ada frame lagi camping, lalu background-nya ada langit malam dan juga api unggun. Nah, setelah itu baru deh di belakangnya ada mobil Tesla yang nggak terlalu kelihatan. Nah, di mindset aku saat itu adalah kalau camping cocoknya kita pakai Tesla nih. Kalian jadi kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa menjual atau menawarkan suatu produk dari sebuah video atau mungkin sebuah foto yang mana kita nggak hard selling our products, istilahnya sih kita dapetin dulu hati calon buyers, baru nanti kita tunjukin tuh produknya apa. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran, gimana sih caranya, atau mungkin poin-poin apa sih yang harus di-shoot, atau mungkin footage-nya harus seperti apa, dan bagaimana cara menyampaikan emosi kita agar perasaan kita tentang produk tersebut bisa sampai ke calon pembeli. Nah, untuk kalian yang mau tahu jawabannya, jangan berani-berani buat menonton video ini setengah-setengah ya. Jadi kalian harus nonton webinar ini sampai akhir. Karena kalau misalnya enggak, kalian nih bakal nyesel banget. Masa udah dikasih ilmu yang useful dan bermanfaat, malah nggak nyimak. Aduh, gimana sih? Jadi, kalian harus nyimak webinar ini sampai akhir ya, biar yang kalian dapetin tuh utuh. Dan kalian nggak mau kan dapat hadiah setengah-setengah. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut aja. Hari ini Cakap kedatangan tamu spesial dan bintang tamu kita ini sebenarnya udah pernah mengisi webinar di Cakap Upskill. Nah, beliau ini merupakan seseorang yang sangat mencintai dunia industri kreatif dan ingin mengembangkan industri kreatif ke level yang lebih tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi segenap pelaku dan penikmat industri kreatif. Beliau ini sudah cukup banyak ya pengalamannya di bidang ini. Salah satunya adalah di tahun 2017 beliau memutuskan untuk mendirikan production house bernama ZH Pictures yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. Wah, buat kalian yang lagi cari-cari jasa untuk fotografi or videografi, boleh banget nih langsung kepoin aja dengan ngeklik in class banner yang ada di bawah ini. Nah, untuk bintang tamu kita tidak lain tidak bukan adalah Mas Ahmad Zulkifli NR yang akrab dipanggil Mas Zul atau Bang Zul nih. Ayo kita langsung invite aja Mas Zulnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Mas Zul. Selamat malam. Gimana nih Mas Zul kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Fitra. Seneng banget bisa hadir lagi nih di webinar nih ya. Di webinar Cakap Upskill. Kali ini temanya berbeda ya Kak ya? Betul banget Mas. Mungkin kali ini kita membuka tema baru biar Sobat Cakap bisa mendapat insight baru juga nih. Karena yang sebelumnya kita berbicara basic dari videografi sendiri. Yang kali ini lebih advance kayaknya ya Kak ya. Jadi Betul. lebih penerapannya nantinya teman-teman harus punya karya yang bisa membuat orang itu tertarik untuk
bahkan memodifikasi perilakunya untuk mungkin membeli atau mungkin nanti meniru gayanya dan lain sebagainya. Betul betul, Mas Zul. Sebelumnya nih, aku mau tanya-tanya sedikit. Mas Zul belakangan ini kalau boleh tahu lagi fokus ngerjain apa nih, Mas? Belakangan ini lagi fokus ngerjain platform baru sih, Kak. Jadi Mmm, platform baru ini nantinya bisa jadi wadah untuk teman-teman vendor semuanya yang bergerak di bidang event itu bisa go digital dan bisa di booking secara online. Nah, nantinya teman-teman yang mau nikah atau mau ngadain suatu acara, tinggal booking praktis saja lah vendor-vendor favoritnya itu di platform itu. Seperti itu. Jadi enaknya nanti kita semua apa ya, serba praktis lah hidupnya. Asik nih, Mas. Oke, itu helpful banget sih, Mas, jujur. Nanti buat, sobat Cakap yang kira-kira mau, butuh untuk booking boleh langsung aja ya datang ke platformnya yang lagi dibikin Mas Zul ini. Iya. Oke, kalau gitu, makasih Mas Zul, sebelum mulai ke sharing session, aku mau ingatkan ke sobat Cakap, buat kalian yang mau bertanya, boleh banget ya silahkan langsung aja diketik di kolom chat pertanyaan kalian. Nanti sehabis sharing session ini seperti biasa, akan ada Q&A session dan pertanyaan kalian akan dijawab langsung oleh Mazul, sang profesional. Wah, dan yang kepo sama Mazul dan timnya juga bisa langsung aja klik in class banner di bawah ini yang CTA ke websitenya Mazul. Oke, kalau begitu, Mazul silahkan waktunya, bisa dimulai. Saya terima kasih sekali untuk Cakap dan tim telah mengundang saya kembali untuk berbagi pengalaman lebih tepatnya, karena sebenarnya semua yang nantinya akan kita bahas di sini adalah hasil dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui, seperti itu. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita menjual sebuah karya lewat cerita di balik itu. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Fitra tadi, contohnya cukup menarik ya, make up, dan kemudian ada lagi Tesla yang merupakan brand yang ternama seperti itulah. Memang setiap brand nantinya akan memiliki metode masing-masing untuk bisa menceritakan kepada calon customer-nya. Seperti itu. Nantinya kita akan bahas satu persatu sebenarnya standarnya seperti apa sih sehingga karya kita itu nanti dalam tanda kutip ya nyampai ke target market kita. Nah, sebelum jauh kita membahas itu, buat teman-teman yang belum kenal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Ahmad Zulkifli Nur Rohim, biasa dipanggil Izul atau Bang Zul atau Mas Zul dan lain sebagainya. Ini Instagram saya. Kalau teman-teman nanti setelah sesi ini mungkin bisa bertanya lebih lanjut, bisa nge-DM. Lulusan Psikologi Universitas Airlangga di 2014, kemudian lanjut ke Trans TV sebagai video editor. Kemudian sudah dijelaskan sama Kak Fitra, mendirikan PH di Jember, yaitu Zeta Picture. Kemudian membuat channel YouTube untuk keluarga, Victoria Zulkifli. Kemudian berlanjut karena banyaknya tawaran-tawaran di perusahaan. Oleh karena itu kita memutuskan untuk membuka uh, unit usaha ya, CV Harapan Negara Indonesia. Kemudian lanjut di 2021 baru-baru ini tahun kemarin kita membuat studio untuk foto maupun untuk video, Visi Space. Kemudian kita lanjut ke apa namanya kelas online di bidang industri kreatif, lebih fokus ke industri kreatif di lebihkreatif.com. Kemudian membuka kawasan perumahan di daerah Jember juga, alamindah.id. Nah, harapannya di kawasan ini nanti berkolaborasi. Jadi kita buat kawasan yang nantinya eh, apa ya terdiri dari orang-orang yang punya interest yang mungkin berbeda-beda, tapi ketika
kita mengeluarkan sebuah kerjaan baru, kita garap bareng-bareng. Nah, asiknya di situ. Yang membedakan sama perumahan lain. Ya. Kemudian di 2022, bulan lalu, program CSR kita lebih berkah.com, jadi semua ekosistem ini nanti ada program CSR yang nantinya di, dikelola oleh lebih berkah.com. Barangkali teman-teman yang punya kelebihan rezeki bisa juga join juga. Kemudian yang baru-baru ini yang tadi sempat di-spill oleh pembicaraan kita di awal, yaitu lebihmeriah.com. Nah, ini adalah platform booking online. Kita melihat perilaku ke depannya konsumen bakal lebih praktis, otomatis. Vendor-vendor yang seperti kita ini, pelaku industri kreatif ini, ya mau nggak mau kita harus juga mengikuti tren itu. Dengan cara apa? Dengan cara kemudahan untuk membooking. Nah, kita mulai untuk menjelaskan tentang workflow dalam membuat video. Nah, kenapa saya harus menjelaskan ini terlebih dahulu? Karena sebenarnya banyak teman-teman yang membuat video itu ya hanya asal megang kamera, nge-record, kemudian ngedit, render, selesai. Nah, padahal di balik itu atau sebelum produksi, itu terdapat beberapa tahapan-tahapan yang mungkin nanti ini akan berguna buat teman-teman sebagai guide ketika teman-teman nantinya berkomunikasi langsung kepada klien maupun kepada agensi tentang nantinya video ini mau buat apa, seperti itu. Nah, apa aja? Ini dia. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi mungkin ada yang tidak melalui tahapan-tahapan ini, ya mungkin kita bisa diskusikan bareng-bareng. Jadi menurut pengalaman saya, awal mula membuat video yang bisa bercerita, itu kita harus tahu, harus mengerti yang namanya tujuan. Jadi tujuan dalam membuat video itu seperti apa? Biasanya terdiri dari poin-poin seperti di bawahnya itu. Ada latar belakang dan tujuannya itu sendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih rinci. Ini kita akan secara rangkuman terlebih dahulu buat teman-teman agar teman-teman kebayang nih mindset berpikirnya dalam membuat video. Jadi tujuan terlebih dahulu, kemudian target, siapa audiensnya, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, dari pesan itu kita olah menjadi produksi itu. Storyboard, kemudian syuting, kemudian editing. Yang penting adalah logika baru memunculkan sebuah rasa, seperti itu. Kemudian di akhir perjalanan membuat video, adanya hasil dan evaluasi, di mana terdapat poin-poin seperti persepsi, memori, emosi, kemudian perilaku yang diinginkan. Nah, mungkin teman-teman masih belum kebayang secara detail ya. Ini kita coba lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kuis. Nah, kuis simple saat ini saya ingin teman-teman akan menjawab secara refleks ya, maksudnya spontan aja yang ada di pikiran teman-teman semuanya, termasuk Kak Fitra nih. Mungkin tadi udah ngasih contoh make up sama mobil Tesla. Nah, sekarang apabila teman-teman disuruh oleh ibu atau mungkin orang tua ya, pasangan atau orang lain beli sosis di swalayan terdekat, secara spontan atau secara refleks, teman-teman akan beli sosis apa? Sekarang mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Kita tunggu. Ya, kira-kira apa nih teman-teman kalau misal disuruh beli sosis di swalayan terdekat atau di gerai-gerai toko-toko di samping-samping rumah?
Jawabannya so nice, so nice. Wah, banyak banget nih Banyak yang jawab so banyak nice. yang sonas ya. Betul, betul. Ada Nah, juga yang Kanzler, tapi lebih seperti banyak itu. sonisnya ya. Iya, Nah, betul, berarti betul. benar ya. eh Perkiraan saya sebelumnya bahwa teman-teman sudah termindset bahwa sosis yang akan dibeli oleh teman-teman adalah so nice. Itu karena apa? Karena ini yang sampai detik ini saya terus apa namanya? Terus kebayang, Kak. Karena waktu kuliah di 2012 tepatnya, saya juga ditebain sama dosen saya tentang sosis ini gitu kan. Nah, secara alam bawah sadar saya langsung menjawab so nice gitu kan. Teman-teman hampir 80% teman-teman yang ada di ruangan juga menjawab sama, so nice. Nah, karena apa? Karena video ini sebenarnya. Beda dengan di awal tadi ya, bahwa yang contoh di awal itu soft selling, sementara ini hard selling banget. Dari awal sudah kelihatan produknya, bahkan apa namanya digempur dengan apa ya brandnya itu keluar terus seperti itu kan. Nah, sebenarnya ini nanti akan jadi pertimbangan teman-teman apakah nanti klien teman-teman cocok yang hard selling atau soft selling seperti itu. Nah, kita lanjut membahas membedah satu persatu yang tadi kita jelasin di awal, yaitu tujuan. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kita dalam membuat video ini? Nah, biasanya ini menjadi pertanyaan yang sering saya tanyakan di awal bertemu sama klien dan membahas tentang video yang nantinya akan kita buat. Rata-rata klien langsung to the point, saya ingin bikin video company profile, misal seperti itu. Nah, padahal company profile itu sendiri banyak macamnya, seperti iklan juga, ada hard selling, ada soft selling. Nah, di sini teman-teman harus menggali lebih dalam tentang apa sih yang menjadi tujuan dari video ini dibuat, seperti itu. Nah, biasanya kita pancing lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang jadi goals dari video nantinya apa, Pak? Atau Bu? Kadang orang cuma tahu company profile, padahal sebenarnya yang dibuat bukan company profile, lebih tepatnya safety induction, kan beda kayak gitu. Jadi banyak sekali orang-orang di luar sana yang maksudnya awam terhadap ini, kita harus menyatukan persepsi terlebih dahulu tentang tujuannya. Bahkan ada juga yang brand yang ingin tujuannya adalah brand awareness gitu. Oke, brand awareness kita tampung nih. Nah, apalagi yang pengen dicapai? Aku pengen efektif dalam penjualan. Nah, itu kita tampung juga. Nah, dari tujuan-tujuan ini kita lanjut ke poin-poin berikutnya nantinya. Tapi kita harus benar-benar clear nih, jangan sampai tujuan itu salah. Karena ketika ketika nggak clear, itu nanti akan menjadikan revisi yang bisa 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 apa ya? Bisa besar gitu loh nanti di endingnya. Dan itu nanti akan mempengaruhi cost maupun apa ya pengeluaran operasional teman-teman ketika membuat video tersebut. Nah, kalau dari iklan sosis tadi nih, kira-kira apa yang melatar belakangi dan tujuan yang ingin dicapai dalam membuat video tadi? Boleh teman-teman sharing juga di apa namanya di kolom chat maupun kolom komentar mungkin ya. Kita bahas satu persatu mengenai iklan sosis tadi lah. Kalau menurut Kak Fitra sendiri, kira-kira apa nih tujuannya dari iklan itu? Kalau misalnya menurut saya sendiri sih, ini ya Mas, seperti yang tadi mungkin kita udah mulai di awal ya, lebih ke menarik hati pelanggan terlebih dahulu, baru nanti untuk mempromosikan produknya. Nah, kita tampung ya. Jadi menarik hati pelanggan terlebih dahulu, terus nanti sehingga pelanggan itu akan beli kayak gitu kan ya.
Yang jadi pertanyaan, Betul, Mas. apakah dengan video itu Kak Fitra tertarik? Kalau Tertarik misalnya nggak? tertarik, tentu saja sih pasti. Buktinya kalau misalnya kita nggak tertarik, nggak mungkin dong banyak yang komen seperti itu. Nah, ini nanti kita akan bahas nih. Ini serunya di sini soalnya, karena apa ya? Ada plot twistnya nantinya di apa namanya? Di ending ya. Menurut riset secara psikologis ya, itu ada yang sesuatu yang perlu diriset lebih dalam lagi sama hasil videonya si Sones itu. Nah, kita sebelum menjelaskan tentang video itu, kita lanjut ke poin berikutnya mengenai mengenai target. Nah, kita hold dulu yang tujuan tadi. Nah, dari target ini teman-teman harus tahu juga kira-kira target audiens dari klien itu siapa, gitu kan? Bisa aja yang make up tadi target audiensnya adalah wanita tentunya, kemudian dengan usia rentang usia sekian sampai sekian. Nah, itu berarti mereka termasuk generasi apa kayak gitu kan. Nah, dari generasi milenials misalnya, itu mempunyai karakter dan ciri-ciri yang seperti apa. Nah, itu akan menjadi bahan yang penting banget buat teman-teman nantinya bisa menyusun cerita dan menyusun storyboardnya untuk memvisualkan eh, karyanya teman-teman. Nah, dari iklan sosis tadi, kira-kira target market dan audiensnya siapa nih? Boleh teman-teman sharing pendapatnya di kolom komentar juga ya. Nah, kalau dari Kak Fitra sendiri, kira-kira target marketnya dari iklan sosis tadi seperti apa? Kalau misalnya menurut saya pribadi sih target marketnya tentunya para penontonnya ya, Mm-mm. dan untuk Penontonnya kalangan umur tidak kalangan kalangan umurnya tidak difokuskan sih, karena kan penontonnya tentu saja beragam dan beragam. nggak hanya anak kecil atau mungkin orang dewasa gitu. Ada yang ibu-ibu, ibu-ibu di dapur, atau mungkin ada juga anak kecil yang suka jajan di warung seperti Hmm. itu. Nah, memang ini memang jadi poin ya. Kalau kalau semakin brand itu kenal dengan target marketnya, semakin bagus buat kita untuk memvisualkan. Kalau si brand itu nggak kenal dengan target audiensnya, otomatis siapa yang akan merumuskan target audiensnya? Ya mau nggak mau kita. Karena kebanyakan di luar sana atau klien teman-teman, mungkin calon klien teman-teman ya, itu kadang mereka nggak tahu nih targetnya itu siapa gitu loh. Beda dengan brand-brand yang dalam tanda kutip udah besar ya. Mereka pasti tahu lah target market kita kemana. Oleh karena itu kita membutuhkan video yang seperti apa. Nah, beda dengan UMKM yang ada di sekitar kita. Kebanyakan ya saya mengalami sendiri. Mereka tuh nggak tahu. Ya, pokoknya yang bagus gitu Mas, gitu. Lah, yang bagus ini maksudnya kayak gimana gitu kan? Karena kalau kita nggak tahu target market kita, itu nanti nggak bakal apa ya engage dengan penonton kayak gitu. Sehingga nanti nggak apa ya nggak efektif untuk menghasilkan revenue bagi si brand tersebut. Nah, kita lanjut nih mengenai poin pesan. Nah, secara definisi, maksudnya pesan di sini adalah memodifikasi informasi yang mengakibatkan subjektivitas agar terbentuk modifikasi sikap. Nah, maksudnya seperti apa sih? Jadi pesan yang akan disampaikan dalam bentuk video itu supaya dapat memodifikasi, dapat memberikan apa ya persepsi terhadap brand tersebut, kemudian endingnya adalah memodifikasi sikap tadi sehingga dia akan ngapain nih, gitu kan? Akan beli kah atau akan ngefollow Instagramnya kah atau menyebarkan video itu ke teman lainnya kah? Nah itu kan harus kita bedah satu persatu nih poin-poin ini sebelum kita menyusun sebuah cerita. Nah di pesan itu biasanya terdiri dari apa aja? Nah informasi apa aja yang kamu ingin sampaikan di dalam video? Nah
setelah tujuan dan target tadi itu kita catat nih dalam meeting dengan calon klien, nah coba ditanyakan kembali ke calon kliennya, kira-kira apa sih yang mau disampaikan dalam video itu gitu. Jangan sampai terlalu banyak pesan yang disampaikan akhirnya nggak efektif. Nah, tugas teman-teman ini nggak menerima jadi ya. Teman-teman harus menggunakan kemampuan teman-teman untuk memilah-milah. Oh, kira-kira kalau pesan ini sama pesan ini masih nyambung lah. Tapi kalau ini kayaknya nggak bisa nih dimasukkan ke sini. Otomatis ini bisa apa namanya, dijadikan ke video berikutnya kah mungkin, atau ini bisa di delete dulu untuk di episode berikutnya atau gimana. Nah, itu teman-teman harus aktif. Kalau teman-teman pasif, saya yakin teman-teman pasti nanti kebanyakan revisi. Karena apa? Belum satu persepsi dengan perusahaan tersebut atau klien tersebut, sehingga nantinya hasil kerja teman-teman nanti dinilai dalam tanda kutip, kok nggak ngerti sih si kreator ini. Maksudku itu seperti ini, kenapa dia nggak tahu kayak gitu. Nah, banyak banget cerita di balik itu. Nah, kemudian ketika informasi-informasi itu kita sudah kumpulkan, maka teman-teman sudah ada kebayang nih, kira-kira alur yang pas menurut teman-teman dalam membuat video itu seperti apa, kayak gitu. Nah, contoh simpelnya, yang makeup tadi dijelaskan oleh Kak Fitra, buah-buahan alami bla 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 dulu, baru nanti endingnya si produk. Nah, alurnya jadi mulai dari detail-detailnya dulu, kemudian akhirnya menggiring mereka untuk berpikir bahwa si ini nih memang terbuat dari bahan-bahan alami seperti itu. Atau dibalik, dia dijelasin dulu, terus dipecah apa namanya detail-detailnya di belakang. Nah, dari informasi-informasi tersebut ini memang subjektif masing-masing director. Jadi alur yang pas menurut teman-teman seperti apa? Ya tentunya dengan banyak banyak referensi teman-teman, sering-sering nonton video lainnya, sehingga teman-teman kaya akan referensi, sehingga ketika meeting teman-teman udah ada gambaran nih. Oh, ketika kayak gini, ini pasti cocoknya seperti ini. Nah, itu jadi poin plus ketika teman-teman waktu meeting, teman-teman sudah langsung menyodorkan ide-ide yang out of the box misal, tapi masih dalam satu koridor apa namanya tujuan, target dan pesan itu tersampaikan. Itu bakal jadi poin positif, dan nantinya teman-teman karena punya ide brilian itu, kalau misal harga teman-teman tawarkan agak mahal ya dari biasanya, itu nggak jadi masalah karena teman-teman dianggap sudah satu frekuensi sama mereka seperti itu. Kemudian setelah tahu nih gambaran awalnya, barulah teman-teman mencoba untuk menyusun skrip. Nah, menyusun skrip ini juga berdasarkan kriteria-kriteria target market tadi yang kita udah bahas tadi. Misal nih, sosis on ice. Nah, kita bisa bilang nih, mungkin kalau menurut saya pribadi ya, itu menyasarnya ke kalangan menengah, mungkin menengah ke bawah mungkin ya. Nah, dengan target market yang udah dapat, kita harus menyusun skrip yang kira-kira menengah ke bawah itu suka. Apa sih yang bikin menengah ke bawah suka? Biasanya saya pribadi juga apa ya, suka menganalisa lingkungan, bahwa teman-teman yang dalam tanda kutip karakteristik tersebut itu kadang menjadikan bahan itu sebagai guyonan gitu kan, untuk ngobrol ke teman-teman lainnya, dan itu sangat efektif gitu loh, sehingga skripnya kebanyakan simple, terus kemudian dikasih backsound yang simple, sehingga isi listening. Dan ketika diisi listening itu bisa diputar bolak-balik oleh orang-orang yang di target market itu. Bisa kebayang ya teman-teman ya.
Nah, beda dengan target market menengah ke atas mungkin. Menengah ke atas mungkin lebih suka condong sesuatu yang indah, terus kemudian sesuatu yang apa namanya perlu mikir sedikit, tapi yang membuat ini adalah benar-benar aku banget nih kayak gitu kan. Nah, rata-rata orang-orang menengah ke atas itu kadang jarang untuk nge-share nge-share hal-hal itu. Kalau nggak benar-benar itu bagus banget menurut mereka. Nah, susun skrip berdasarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus jeli, kita harus clear dulu di awal sebelum sampai di proses menyusun skrip. Nah, aspek-aspek apa yang dibutuhkan dalam menyusun skrip? Secara psikologis, karena saya basicnya orang psikologis ya, psikologi ya, aspek yang dibutuhkan itu yang memiliki nantinya menghasilkan sebuah persepsi, kemudian ada emosinya, kemudian juga akhirnya masuk ke dalam memorinya masing-masing. Nah, kita akan jelasin nih sedikit mengenai persepsi, emosi, dan memori. Nah, persepsi itu apa sih? Nah, definisi persepsi adalah proses kognisi atau kognitif untuk mendapatkan pemaknaan suatu sensori informasi. Nah, apabila ini dikembangkan, maka akan menjadi persepsi publik. Nah, saya lihat iklan sosis Sones itu tadi sudah bagus nih. Sampai teman-teman kebanyakan menjawab yang sama kayak gitu kan. Karena sudah jadi persepsi. Nah, lebih keren lagi kalau misal udah jadi top of mind. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang video iklan itu, sosis itu, ke depannya, habis ini, setelah kita selesaikan poin-poin ini. Jadi biar kita punya pandangan yang sama nih. Nah, persepsi, kenapa kok persepsi itu penting? Karena harapannya target market itu nanti punya persepsi terhadap brand itu. Apakah brand ini high class atau middle class atau low class? Nah, itu kan memunculkan persepsi dari masing-masing subjek. Nah, sehingga ketika subjek itu ngobrol sama teman-temannya, kamu ngerti nggak brand ini? Nah, brand ini nanti ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata punya persepsi publik itu tadi. Nah, kita lanjut ke emosi. Sederhananya, emosi merupakan perasaan terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh subjektivitas diri sendiri. Terus respon tubuh dan respon perilaku kita. Nah, emosi ini banyak ya, maksudnya banyak banget macamnya. Jadi ada marah, senang, sedih, terharu, dan lain sebagainya. Nah, menurut ilmu psikologi nih, kalau video itu menyentuh hati sehingga memunculkan emosi itu akan berdampak pada memori nantinya. Dan apabila emosi itu mungkin dalam tanda kutip negatif ya, itu justru lebih dalam dapatnya. Maksudnya lebih dalam kita untuk terus mengingat konten itu kayak gitu. Kalau inspiratif mungkin sekali dua kali oke, habis itu hilang. Tapi kalau traumatik atau benar-benar yang menjengkelkan menurut kita, menghasilkan emosi yang menjengkelkan, kadang secara psikologis itu akan jauh melekat. Nah, itu riset dari beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian memori. Seperti yang kita tahu, kita memiliki ingatan. Nah, manusia itu memiliki short term maupun long term, secara singkatnya. Nah, gimana caranya kita membuat video, tapi bisa sampai ke dalam short term atau long term lah. Tapi kalau long term, jarang ya. Salah satunya Sones ini yang sudah masuk long term saya. Nah, kalau yang short term, kalau teman-teman sudah berhasil masuk ke dalam short term itu udah dikatakan bagus. Apalagi kalau misal masuk ke dalam long term, karena long term ini benar-benar sedikit yang bisa tersimpan menjadi
apa ya, memori yang dalam banget itu sedikit gitu loh. Jadi strategi yang digunakan oleh Sones itu ada yang berhubungan dengan memori juga. Apa sih yang berhubungan dengan memori? Coba teman-teman cek lagi bahwa seringkali kata-kata diulang-ulang terus. Misal SMS, semua makan Sones, itu akan diulang-ulang-ulang-ulang-ulang. Karena pengulangan itu akan mengakibatkan memori kita itu makin makin dalam untuk mengingatnya. Bahkan kalau teman-teman pernah tahu ya, maksudnya pernah ngalamin itu, misal dapat 15 detik nih. 5 detik itu isinya sama semua. Jadi 5 detik, 5 detik, 5 detik itu iklan Sones itu dibolan-baleni kayak gitu terus. Nah, itu bukan tanpa sebab. Itu justru akan secara nggak langsung memasukkan memori itu ke dalam ingatan kita, ingatan audiensnya. Nah, kerennya kita belajar ini, kita tahu nih, oh ternyata Sones itu melakukan hal yang kayak gini karena untuk ini, gitu kan. Nah, kemudian ketika pesan dan skrip itu udah kita susun, kita bikin storyboard dulu. Nah, simpelnya kalau teman-teman misal nggak mau ribet, mungkin pakai aplikasi PPT itu bisa. Jadi PPT kita set seperti ini. Nah, kita capture nih. Kita capture visual yang seperti apa, maksudnya yang mendekati seperti apa. Kemudian bawahnya, bagian paling bawah kita kasih kayak subtitle, itu isinya narasi atau skrip yang kita udah bikin sebelumnya. Nah, itu cara simpelnya untuk bikin storyboard. Nah, kemudian untuk proses syuting atau dasar-dasarnya, teman-teman bisa cek webinar sebelumnya, karena di situ saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasarnya, bagaimana cara untuk memproduksi video dengan, dalam tanda kutip ya, baik atau terstandar. Nah, untuk editingnya, yang terpenting itu adalah logis terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini yang perlu dicatat. Kadang, teman-teman, ini yang sering saya, saya, kesel banget ngelihat video yang dia itu, kebanyakan efek, sehingga story yang ditawarkan atau disuguhkan itu nggak dapat gitu loh. Karena apa? Karena yang namanya editor atau editing itu kalau bisa nggak perlu efek, tapi orang tuh dapat maknanya, dapat pemahamannya, justru itu lebih bagus gitu kan. Maksudnya lebih 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 keren gitu. Karena kemampuan editor itu adalah membuat video itu nggak kerasa editingnya justru. Makanya ini kebalik, karena trennya waktu awal-awal awal-awal dulu itu kebanyakan efek yang ditonjolkan, sehingga generasi berikutnya menganggap bahwa efek itu penting gitu loh. Padahal efek itu hanyalah penunjang. Makanya yang terpenting adalah bagaimana teman-teman itu bisa logis terlebih dahulu untuk membuat sebuah karya yang bisa diterima oleh audiens. Kemudian ketika udah logis, maka rasa itu otomatis akan terbangun di benak audiens. Tinggal bagaimana kita bisa mendeliver pesan secara baik ke audiens. Kayak gitu. Nah, hasilnya persepsi masih berkaitan ya sama yang tadi. Bagaimana persepsi yang terbentuk ketika video itu telah ditonton oleh audiens. Jujur aja, kalau teman-teman boleh cerita juga, kira-kira ketika selesai nonton video iklan Sones tadi, perasaan apa yang teman-teman rasakan? Boleh di-share di kolom komentar atau chat. Atau Kak Fitra juga menanggapi iklan Sones tadi? Apakah bahagia
melihat iklan itu ataukah bagaimana? Tentunya ikut bahagia ya, Mas, karena Bahagia kan, ya? kan itu kan kayak brighten up your mood gitu ya. Iya. Nah, kalau saya pribadi jujur aja jengkel banget saya. Jengkel banget. Karena apa namanya? Justru kejengkelan itulah yang mungkin ya bagi kreatornya itu yang akan dicari gitu loh. Karena semakin kita jengkel, semakin kita ingat gitu ya. Contohnya kalau ada perasaan yang apa ya sakit hati sama si mantan misal, pasti kita secara alam bawah sadar teringat gitu loh. Dibandingkan dengan perasaan happy-happynya kayak gitu. Nah, karena videonya seperti itu, ya saya pribadi ngerasa jengkel, tapi berhasil menurut saya untuk mendeliver pesan itu. Nah, kemudian kira-kira memori apa, maksudnya apakah nanti ini akan diingat atau tidak? Jelas ya, iklan tadi diingat gitu kan, karena 80% mungkin atau lebih dari separuhnya mungkin punya bayangan yang sama, berarti video tersebut berhasil. Nah, yang seru itu pembahasan apakah video iklan Sones itu menjadikan perilaku orang itu membeli produknya. Nah, itu yang sampai saat ini kita nggak tahu ya, risetnya apakah orang tetap membeli produk itu atau enggak, kayak gitu. Karena saya pribadi nih, memang memang punya persepsi bahwa ketika disuruh beli sosis, ya saya ingatnya Sones. Tapi jujur aja saya untuk membeli produk itu, saya masih mikir-mikir lagi. Kalau ada yang lebih baik dari produk ini, ya saya mungkin lebih beli yang lebih baik mungkin ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya mungkin bisa jadi penelitian lebih lanjut nih buat teman-teman yang memang tertarik di bidang seperti itu ya, pemasaran dan lain sebagainya. Apakah video yang seperti ini bisa mempengaruhi perilaku untuk membeli seperti ini? Ataukah justru sebaliknya, videonya dapat persepsi, emosi dan memorinya dapat, tapi ternyata nggak mendorong untuk membeli produk itu. Nah, kalau misal case yang lain ya, nah ini studi kasus. Kita eh, kita pernah membuat satu video simple sebenarnya. Ya, ini karyanya istri saya pribadi. Nah, eh, dia dia membuat sebuah video dari hasil kamera HP-nya sendiri tentang pejuang dua garis biru. Eh, waktu itu banyak yang nge-DM menceritakan, maksudnya curhat tentang apa namanya kehamilan dan lain sebagainya. Sama istri saya dirangkum menjadi video sederhana sebenarnya, tapi ini dapat banget. Maksudnya dapat banget itu karena apa? Karena tujuannya adalah mengedukasi bahwa orang-orang di luar sana jangan ikut campur gitu loh tentang dua garis biru itu seperti apa kayak gitu. Kadang kebanyakan orang ikut campur sehingga si si orang tersebut yang mengalami itu mengalami traumatik yang berat seperti itu. Nah, video ini eh, menghasilkan persepsi, emosi maupun memori yang 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 kena lah, ibaratnya yang dapat banget sesuai dengan target market, tentunya wanita, terus kemudian menikah atau berkeluarga, namun mungkin belum dikasih rezeki seperti itu. Nah, sehingga ini video yang simple ini yang mungkin dipakai apa, yang diedit pakai HP juga itu menghasilkan sorry, menghasilkan project dari company yang mungkin sudah cukup besar ya di Jakarta juga. Jadi
si OVO-Test ini ingin merecycle dari video yang ini, gitu loh, yang kita buat pakai HP aja, kayak gitu. Nah, itulah teman-teman gunanya ketika kita bisa mendeliver pesan yang bagus, kemudian sesuai dengan tujuan dan target itu, sehingga menghasilkan respon yang positif, otomatis akan memunculkan itu tadi portfolio kita, sehingga perusahaan besar pun juga ingin merecycle hasil kerja keras kita, kayak gitu. Nah, ini mendapatkan ya maksudnya view yang lumayan banyak karena memang sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kampanye mereka. Nah, akhirnya dengan adanya ini mereka sesuai nih brandingnya meningkat, kemudian penjualannya mungkin ya saya nggak tahu lebih dalamnya seperti apa, cuman memang sesuai dengan target marketingnya mereka. Nah, studi kasus lainnya adalah project wedding. Nah, kalau project wedding rata-rata kalau kita tanya tujuannya apa ya, tujuannya untuk bisa dikenang selama-lamanya kayak gitu kan. Nah, dengan tujuannya seperti itu, otomatis kita harus tahu nih target audiensnya siapa. Nah, target audiensnya tentunya ya pasangan itu sendiri yang nantinya akan menonton bolak-balik ya. Nah, otomatis kita harus memahami karakteristik mereka. Mereka itu apakah family man, ataukah apa sayang keluarga, atau apa namanya dia humoris atau apa ya. Kita harus tahu nih si klien kita ini seperti apa. Karena dia yang akan bolak-balik play video itu. Nah, ketika kita paham benar-benar, maka kita akan menghasilkan video yang benar-benar sesuai dengan klien kita. Sehingga nantinya pesan itu tersampaikan, dan bonusnya adalah orang dengan karakteristik yang sama akan menilai video itu secara subjektivitas mereka, sehingga video itu punya pesan atau kesan yang sama dengan target market kita, kayak gitu. Nah, sehingga banyak respon-respon positif dari hasil video ini, dan bahkan banyak testimoni nih yang dia apa namanya tulis di kolom komentar, padahal aku bukan mantanmu mas, kayak gitu kan, cewek ini yang nulis. Kok aku terharu ya kayak gitu, sampai sedalam itu, karena dia bisa masuk ke dalam video itu. Tentunya dengan banyak pertimbangan dan banyak apa namanya pendalaman tentang editing juga, teman-teman bisa menghasilkan video yang bisa menjual dengan cerita itu tadi. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin. Nah, kita sekarang diskusi nih.